Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi pada mata pelajaran matematika. Dan lagi-lagi kita masih dalam rangka pembelajaran jarak jauh. Oke. Nah, karena bumi kita masih diserang dengan COVID-19 ini, maka dari itu kita dipaksa untuk tidak bertatap muka terlebih dahulu. Kita dipaksa untuk menjaga jarak. Kita dipaksa untuk melakukan PJJ ini, ya, karena kita harus melakukan ini untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini, ya. Nah, tapi walaupun kita melakukan PJJ, jangan sampai menyurutkan semangat belajar kita, ya. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap menanamkan rasa semangat kita agar pembelajaran tetap berjalan, ya, karena pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja, ya, dan dengan siapa saja, ya. Nah, dan jangan lupa sebelum kalian melakukan pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu, ya. Berdoa sebelum belajar, dan jangan lupa juga berdoa untuk teman-teman kita yang sedang sakit ataupun berhalangan mengikuti pembelajaran hari ini, ya. Jangan lupa berdoa semoga teman-teman kita yang sakit ataupun yang berhalangan segera sehat kembali, segera urusannya diselesaikan agar bisa mengikuti pembelajaran bersama kita. Dan jangan lupa juga untuk selalu berdoa agar COVID-19 ini segera menghilang, agar hidup kita senang dan belajar pun menjadi tenang. Amin ya robbal alamin. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk kepada materi baru, ya, yang sebenarnya ini adalah lanjutan dari persamaan kuadrat. Kita akan masuk ke materi fungsi kuadrat. Nah, sebelum masuk ke pembelajarannya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu mengenai bentuk umum fungsi kuadrat. Yang kedua, kita akan membahas contoh fungsi kuadrat dan grafiknya. Lalu yang ketiga, menentukan titik potong grafik fungsi dengan sumbu koordinat, sumbu simetri, dan nilai ekstrim suatu fungsi. Lalu yang terakhir yaitu kita akan mencoba membahas mengenai menggambar fungsi kuadrat. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini itu ada 4, ya, ada 4 hal ini. Nah, jadi kita akan membahas apersepsinya terlebih dahulu seperti biasa, ya, karena ini sebagai prasyarat kalian mengikuti pembelajaran pada materi inti hari ini. Nah, apa sih apersepsi untuk materi fungsi kuadrat? Nah, Ibu di sini mau mengingatkan bahwa materi fungsi telah kalian dapatkan di kelas 8. Ya, maka dari itu Ibu harapkan kalian masih mengingat apa itu fungsi. Kalau misalkan kalian lupa, silahkan kalian lihat video Ibu yang kelas 8 yang judulnya relasi dan fungsi. Ya, silahkan di situ kalian lihat dan cermati apa itu fungsi. Nah, di sini Ibu mau mengingatkan apa itu fungsi. Fungsi itu adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan antara domain dan kodomain. Ya, ingat, fungsi itu adalah relasi ataupun hubungan yang menghubungkan antara domain dan kodomain. Sekarang, apa itu domain dan kodomain? Oke, domain itu adalah daerah asal dari suatu fungsi. Nah,
Kalau misalkan domain daerah asal, berarti kodomain itu adalah daerah hasil dari suatu fungsi. Jadi ada daerah asal dan ada daerah hasil gitu ya. Nah, suatu fungsi itu bentuk umumnya biasanya dilambangkan dengan F dalam kurung X atau dilambangkan dengan Y. Nah, jadi pada materi fungsi itu Fx itu sama dengan Y. Nah, ini yang harus kalian ingat karena ini akan terus terpakai ya, mau di materi fungsi apapun. Nah, kenapa Ibu bilang materi fungsi apapun? Karena macam-macam fungsi itu banyak yang dapat dibuat. Nah, tapi dalam pertemuan kali ini kita hanya akan fokus membahas mengenai fungsi kuadrat saja. Nah, karena kita membahas fungsi kuadrat, maka relasi yang terdapat dalam fungsi kuadrat itu adalah relasi kuadrat. Apa itu relasi? Relasi itu adalah hubungan. Ya, berarti dalam fungsi kuadrat ini hubungannya itu adalah hubungan kuadrat. Nah, itu mungkin untuk apersepsi pada pertemuan kali ini. Mari kita masuk ke materi inti pada pertemuan kali ini. Nah, kita akan masuk ke materi fungsi kuadrat, materi inti pada pertemuan kali ini. Yang pertama, kita akan membahas apa itu bentuk umum dari suatu fungsi kuadrat. Nah, bentuk umum dari fungsi kuadrat itu seperti ini, seperti yang Ibu bilang tadi. Kalau misalkan suatu fungsi itu biasanya dilambangkan dengan F dalam kurung X gitu ya. Maka dalam hal ini bentuk umum dari fungsi kuadratnya itu adalah Fx sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, atau di sini seperti yang tadi, Fx itu atau apa? Atau Y. Berarti bentuk umum lainnya itu adalah Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah dengan C. Nah, dalam hal ini pokoknya A itu yang selalu berdampingan dengan X kuadrat. Karena di sini adalah fungsi kuadrat ya. Lalu B selalu berdampingan dengan X-nya aja. X aja itu adalah X pangkat 1 dan C itu tidak berdampingan dengan variabel apapun. Nah, dalam hal ini Y sama dengan Ax kuadrat ditambah Bx ditambah C. Nah, karena dalam fungsi kuadrat juga ada grafik ya. Nah, maka dari itu Y di sini dalam koordinat sebagai sumbu Y dan X di sini adalah sumbu X ya. Ingat ya. Y sebagai sumbu Y di dalam koordinat dan X juga seperti itu. Oke. Nah, untuk A itu tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C itu adalah bilangan real. Nah, kenapa di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau misalkan A-nya 0, berarti itu bukan suatu fungsi kuadrat. Kalau A-nya 0, berarti X kuadratnya hilang, berarti tinggal Bx plus C. Nah, karena di sini ya adalah fungsi kuadrat yang dimana dimulai dengan X pangkat 2 gitu ya. Nah, untuk Fx itu adalah nilai hasil atau bayangan yang dihasilkan fungsi, atau seperti dalam apersepsi tadi itu adalah kodomain, dan X-nya itu adalah nilai yang digunakan untuk mendapatkan hasil atau daerah asal, yaitu domain. Ingat ya. Oke, setelah bentuk umum kita akan membahas contoh soal dalam fungsi kuadrat. Oke, di sini yang pertama, pada fungsi Fx, X kuadrat negatif 6X ditambah 8. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini gampang sekali ya. Berarti di sini kita bisa tentukan
nilai A itu sama dengan, kita lihat yang berdampingan dengan X kuadrat. Nah, di sini X kuadratnya tidak berdampingan dengan angka apapun. Dan ingat, kalau misalkan tidak ada angka apapun, berarti di situ ada angka 1. Ya, karena 1 walaupun tidak terlihat, tapi tetap selalu ada. Ya, A itu adalah 1. Oke. Nah, setelah itu berarti B yang berdampingan dengan X aja. Nah, kita lihat yang berdampingan dengan X aja itu adalah 6. Nah, tapi lihat sebelumnya. Di sebelum 6 itu ada negatif. Berarti di sini nilai B itu adalah negatif 6. Oke, sekarang kita tentukan nilai C. Nilai C itu yang tidak berdampingan dengan variabel apapun. Berarti di sini adalah 8. Nah, sebelum 8 kita lihat positif atau negatif. Karena di sini positif, berarti C itu nilainya adalah 8. Selesai, seperti itu saja. Mudah kan? Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Nah, di sini diketahui fungsi f(x) sama dengan negatif 2x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 memiliki bentuk sesuai dengan bentuk umum fungsi kuadrat, ya. Nah, hitunglah nilai A plus 2B plus 3C. Loh, Ibu kok ini mah disuruh menghitung? Nah, ini mudah sekali. Kita tentunya menentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. Setelah itu baru kamu masukkan nilai-nilai tersebut atau substitusikan nilai-nilai tersebut ke dalam persamaan A plus 2B plus 3C itu. Oke, kita tentukan nilai A. Nilai A yang berdampingan dengan X kuadrat. Berarti di situ adalah angka 2. Sebelum angka 2 ada negatif, berarti di situ adalah negatif 2. Berarti A-nya negatif 2. Lalu B-nya kita lihat yang berdampingan dengan X, berarti 3. Dan sebelum 3 itu adalah positif, berarti B-nya adalah 3. Lalu untuk C, di situ juga positif dan angka C tidak berdampingan dengan apapun adalah 5. Berarti C-nya adalah 5. Berarti di sini kita tinggal menghitung atau kita tinggal substitusikan kepada persamaan A plus 2B plus 3C. Nah, sama dengan nilai A-nya berapa? Nilai A-nya itu negatif 2. Negatif 2 ditambah 2B, berarti 2 dikalikan dengan nilai B. Nilai B-nya adalah 3. Oke, ditambah lagi 3C, berarti 3 dikalikan dengan nilai C. C-nya itu adalah 5. Oke. Nah, berarti di sini tinggal kita hitung. Negatif 2 ditambah negatif 2 ditambah 2 kali 3 adalah 6. Ditambah lagi 3 kali 5 adalah 15. Oke. Nah, di sini kita tinggal hitung negatif 2 ditambah 6 itu adalah 4. 4 ditambah 15 adalah 19. Oke, selesai deh. Seperti itu saja, mudah sekali kan? Oke, setelah ini kita contoh soal nomor 3. Diketahui sebuah fungsi sebagai berikut. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 9X. Tentukan nilai dari A, B, dan C. Nah, Ibu kok di sini mah Y bukan Fx. Nah, ingat Fx itu sama dengan Y. Ya, seperti yang Ibu sudah berikan kepada kalian di apersepsi tadi. Fx itu adalah sama dengan Y. Nah, dan di sini kita disuruh untuk menentukan nilai dari A, B, dan C-nya saja. Oke, seperti contoh soal nomor 1 ya. Berarti A sama dengan, kita lihat yang berdampingan dengan X kuadrat, berarti 1 karena tidak tertulis angka apapun ya. Lalu B sama dengan yang berdampingan dengan X, berarti negatif 9. Berarti B-nya negatif 9. Sekarang C.
C-nya itu yang tidak berdampingan dengan nilai apapun. Loh, Bu, di sini kan sampai negatif 9x-nya aja, nggak ada terusannya. Oke, berarti C-nya itu tidak ada. Nah, kalau misalkan C-nya tidak ada, berarti nilai C itu adalah 0 gitu. Paham ya? Oke, contoh soal yang terakhir. Diketahui sebuah fungsi yaitu y sama dengan 2x kuadrat dikurangi 5. Tentukan hasil dari a ditambah b ditambah c. Nah, di sini sama seperti tadi, kita tentukan dulu a, b, dan c-nya. Nilai a itu adalah 2 karena yang berdampingan dengan x kuadrat adalah 2. Sekarang nilai b. B itu yang berdampingan dengan x. Nah, kita lihat di sini. Yang berdampingan dengan x aja itu tidak ada. Nah, kalau tidak ada berarti nilainya adalah 0. Berarti di sini kita punya nilai b adalah 0. Sekarang nilai c yang tidak berdampingan dengan angka apapun, dengan variabel apapun. Berarti di sini c-nya itu adalah negatif 5 berarti. Nah, sekarang kamu tinggal masukkan ke dalam persamaan a plus b plus c. Ya. Nilai a-nya adalah 2 ditambah nilai b-nya adalah 0 ditambah nilai c-nya adalah negatif 5. Ya, tinggal kamu hitung 2 ditambah 0, 2 ditambah negatif 5 berarti hasilnya negatif 3. Selesai deh, seperti itu saja. Mudah sekali kan? Kita ke slide berikutnya. Oke, nah karena seperti tadi udah Ibu bilang, kalau misalkan dalam fungsi kuadrat kita akan berhubungan dengan koordinat. Ya, kenapa? Karena kita akan mengetahui dalam suatu grafik. Ya, nah kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu x. Nah, tapi di sini sebelum kita masuk ke materi kedudukan grafik, di sini Ibu mau menekankan dulu kepada kalian, memberitahu kepada kalian bahwa grafik suatu fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Ya, ingat, kalau misalkan fungsi kuadrat itu berbentuk parabola. Jadi kalau misalkan yang berbentuk garis aja itu bukan suatu fungsi kuadrat. Gitu ya. Nah, dan juga di sini Ibu mau mengingatkan mengenai diskriminan terlebih dahulu. Ya, diskriminan atau biasa dilambangkan dengan huruf D besar. Nah, di sini D besar di sini yaitu diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, di sini ada suatu ketentuan yang menghasilkan kedudukan grafik pada fungsi kuadrat terhadap sumbu X. Nah, di sini kita lihat yang pertama. Nah, kalau misalkan kalian nggak tahu parabola itu seperti apa, nah seperti ini bentuknya, ya, seperti mangkuk, ya. Nah, gini. Nah, di sini ada ketentuan yang pertama, jika a-nya 0, kalau a-nya lebih dari 0, berarti diskriminannya juga akan lebih dari 0, gitu, ya. Maka grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berlainan. Betul ya? Di sini kita lihat. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, diskriminannya juga akan lebih dari 0. Maka dari itu, grafiknya akan memotong di dua titik berlainan pada sumbu X. Betul, di sini kita lihat titik pertama dan titik kedua. Begitu juga kalau misalkan parabolanya terbalik seperti ini. Nah, ya, pokoknya kalau misalkan A-nya lebih dari 0 atau diskriminannya lebih dari 0, maka grafiknya akan seperti ini, ya, memotong di dua titik sumbu X, gitu ya, memotong di dua titik yang berbeda pada sumbu X, gitu. Nah, lalu yang kedua, kalau misalkan A-nya itu sama lebih dari 0 dan diskriminannya sama dengan 0 nih. Kalau misalkan dihitung diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, maka di sini grafiknya akan menyinggung atau akan akan menempel pada sumbu X seperti ini. Jadi titik puncaknya itu ada di sumbu X, gitu ya. Ini seperti ini.
Nah, menempel atau menyinggung atau titik puncaknya ada di sumbu X ya. Gitu. Nah, lalu yang terakhir di sini kalau misalkan A-nya lebih dari 0 tapi diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, maka di sini grafiknya tidak memotong ataupun tidak menyinggung pada sumbu X. Jadi ada di atas sumbu X nih, mengambang ya, mengambang ada di atas ataupun ada di bawah ya. Jadi mengambang di atas atau di bawah sumbu X. Jadi tidak nempel gitu ya di sumbu X-nya. Gitu. Jadi dalam kedudukan grafik fungsi kuadrat terhadap sumbu X ini ada 3 ketentuan ya. Diskriminannya lebih dari 0, diskriminannya sama dengan 0, dan diskriminannya kurang dari 0. Oke, ini harus kalian ingat. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas mengenai menggambar grafik dari suatu fungsi kuadrat. Nah, di sini dalam menggambar grafik ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, di sini caranya kita harus mengganti Y-nya itu sama dengan 0. Oke, lalu yang kedua menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu Y berarti X-nya yang dirubah menjadi 0. Oke, ingat, kalau misalkan titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang dirubah menjadi 0. Kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya yang dirubah menjadi 0. Lalu yang ketiga, kita menentukan sumbu simetri atau titik balik. Nah, atau biasa dikenalnya itu yaitu titik puncak. Ya, kita di sini harus menentukan titik puncaknya, X, Y-nya. Oke, di sini titik puncaknya itu dengan rumus X sama dengan negatif B per 2A. Lalu kalau misalkan menentukan titik puncak Y-nya itu adalah negatif dari B kuadrat min 4AC atau negatif diskriminan per 4A. Oke. Nah, lalu di sini yang terakhir, kalau misalkan diperlukan, kita harus menentukan beberapa titik bantu. Gitu ya, kalau misalkan ini mah kalau diperlukan. Nah, daripada pusing-pusing kita menerka-nerka dari langkah-langkahnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X dikurangi 5. Oke, yang pertama seperti yang tadi kita harus menentukan titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y-nya kita rubah menjadi 0. Oke, berarti di sini kita tulis dulu lagi Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, karena Y-nya kita rubah menjadi 0, berarti di sini sama Y0 sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Oke, nah kalau sudah seperti ini, apakah kalian mengingat suatu persamaan kuadrat? Ya, di sini ada suatu persamaan kuadrat. Kalau misalkan seperti ini, untuk mencari akar-akar kuadratnya, maka kita harus mencari faktornya. Nah, berarti di sini 0 sama dengan faktor dari X kuadrat min 4X min 5 itu berapa? Berarti di sini kita punya X dan di sini juga X. Kalau misalkan kamu tambahkan hasilnya itu adalah negatif 4X, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 5, maka di sini kita punya faktor-faktornya itu adalah positif 1 dengan negatif 5. Karena kalau misalkan kita jumlahkan hasilnya negatif 4X, kalau dikalikan hasilnya adalah negatif 5. Maka dari itu X yang pertama adalah yang di sininya positif 1, berarti di sini adalah negatif 1. Dan X yang kedua di sini negatif 5, berarti di sini adalah positif 5. Gitu ya. Maka dari itu di sini kita punya 2 titik.
Oke, titik yang pertama itu adalah negatif 1,0 karena y-nya kita rubah menjadi 0 ya. Lalu titik yang kedua itu kita lihat x-nya 5 berarti 5,0. Berarti kita punya dua titik. Yang pertama negatif 1,0 dan 5,0. Nah, lalu setelah ini kita tentukan titik potong terhadap sumbu y. Ya, titik potong terhadap sumbu y berarti nilai x yang kita rubah menjadi 0. Nah, ini berarti kita sama seperti tadi, kita tulis dulu y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Oke, karena nilai x-nya yang kita rubah menjadi 0, berarti di sini kita punya y sama dengan x kuadrat berarti 0 kuadrat min 4x berarti min 4 dikali dengan 0 lalu min 5. Y sama dengan 0 kuadrat 0, 4 dikali 0 0, negatif 5. Berarti kita punya y sama dengan negatif 5. Nah, berarti di sini kita punya titiknya itu adalah, karena x-nya 0 berarti di sini 0, y-nya berapa? Negatif 5. Berarti 0, negatif 5. Kita sudah punya 3 titik untuk menggambar suatu grafik. Lalu langkah yang keempat itu apa? Langkah yang keempat itu kita harus menentukan titik puncak atau sumbu simetri atau titik baliknya. Oke, untuk menentukan titik puncaknya kita harus menentukan A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, dari persamaan y sama dengan x kuadrat min 4x min 5, kita mempunyai A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan negatif 5. Lalu kita masukkan ke dalam rumus untuk mencari titik puncak. Yang pertama untuk mencari x. Nah, untuk mencari x itu kita harus menggunakan rumus negatif B per 2A. Nah, di sini berarti negatif B-nya berapa? B-nya adalah negatif 4. Negatif 4 per 2A. 2 dikali A-nya berapa? A-nya adalah 1. Negatif di sini jangan dihilangkan. Negatif 4. Di sini ya. Per 2, karena 2 kali 1 adalah 2. Di sini kita punya negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Nah, maka dari itu di sini negatif dikali negatif adalah positif. Berarti di sini kita punya positif 2. Nah, setelah mencari x, kita udah punya x-nya nih 2. Sekarang kita harus mencari y. Mencari y itu adalah negatif dari diskriminan per 4A. Nah, di mana diskriminan ini rumusnya adalah b kuadrat min 4ac. Sama seperti sebelumnya, tinggal kita substitusikan aja. Negatif b kuadrat, b-nya adalah negatif 4. Berarti negatif 4 kuadrat min 4 ac, a-nya 1, C-nya negatif 5. Per 4 dikali A. 4 dikali 1. Kita hitung. Negatifnya di sini jangan hilang yang ini ya. Berarti negatif 4 kuadrat. Berarti negatif 4 dikali negatif 4 adalah 16. Dikurangi 4 kali 1, 4. 4 dikali negatif 5 adalah negatif 20. Karena di sini negatif bertemu dengan negatif, berarti menjadi positif 20. Dibagi 4 kali 1 adalah 4. Berarti negatif dari 16 ditambah 20 adalah 36.
dibagi dengan 4. Negatif 36 dibagi dengan 4 itu adalah negatif 9. Nah, maka dari itu di sini kita punya titik puncaknya itu 2, negatif 9 dari hasil kita menghitung tadi ya. Nah, setelah itu kita kumpulkan titik-titik yang sudah kita hasilkan tadi. Nah, dari grafik dari suatu fungsi kuadrat y sama dengan x kuadrat min 4x min 5, kita memiliki 4 titik. Yang pertama, negatif 1,0, 5,0, 0, negatif 5, dan 2, negatif 9. Di sini kita langsung saja untuk menggambar grafiknya. Nah, untuk menggambar grafiknya, di sini kita memerlukan suatu bidang koordinat terlebih dahulu. Ingat ya, koordinat udah kalian dapatkan di kelas 8. Oke, di sini kita lihat titik yang terhadap sumbu x itu ada negatif 1,0. Berarti kalau misalkan negatif 1,0 berarti titiknya ada di negatif 1. Nah, di sini ya. Nah, negatif 1,0 karena titiknya terhadap sumbu x, berarti titiknya ada di negatif 1. Lalu karena yang kedua juga terhadap sumbu x dan titiknya 5,0 berarti titiknya ada di angka 5 pada sumbu x. Nah, seperti ini. Lalu sekarang yang terhadap sumbu y. Nah, karena terhadap sumbu y dan di situ ada 0, negatif 5, berarti titiknya ada di negatif 5 pada sumbu y. Nih, di situ ya. Lalu sekarang kita punya titik puncak. Titik puncaknya ada di 2, negatif 9. Nah, di sini kita harus menentukan titik di antara 2, negatif 9. Titik x-nya 2 dan y-nya negatif 9. Oke, kita di sini tarik garis dulu. 2 ya. X-nya tadi kan 2. Sampai y-nya itu negatif 9, berarti sampai sini. Nah, berarti titiknya ada di situ. Oke, nah seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terlihat ya alur dari suatu grafik parabola, suatu grafik dari fungsi kuadrat ini. Nah, berarti tinggal kita tarik garis yang membentuk suatu parabola menjadi seperti ini, gitu ya. Udah terbentuk menjadi suatu grafik parabola, dan ini adalah grafik dari suatu fungsi y sama dengan x kuadrat min 4x min 5. Selesai deh, mudah sekali kan? Oke, kita masuk ke contoh soal yang lainnya ya. Contoh nomor 2 di sini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada fungsi kuadrat yaitu y sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah dengan 4. Nah, seperti yang sudah kita kerjakan sebelumnya, di sini kita harus menentukan dulu titik potong terhadap sumbu x ya, yang dimana nilai y-nya kita rubah menjadi 0. Oke, di sini kita tulis lagi y sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4. Nah, kita rubah y-nya jadi 0. 0 sama dengan x kuadrat ditambah 4x. Ditambah dengan 4. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita tinggal mencari faktor-faktornya. Yang jika ditambahkan hasilnya 4x, yang jika dikalikan hasilnya adalah 4. Berarti di sini adalah x plus 2 dan juga x plus 2. Oke. Nah, setelah ini maka kita punya
X yang pertama itu adalah negatif 2 karena yang di dalam kurung positif ya. Berarti kalau misalkan menjadi X aja menjadi negatif 2. Nah, yang kedua juga sama, negatif 2. Nah, maka dari itu di sini kita punya titiknya itu hanya satu karena masing-masing X-nya itu adalah sama, negatif 2. Berarti kita punya titiknya itu adalah negatif 2, 0 ya, hanya satu tuh. Lalu yang selanjutnya di sini kita menentukan titik potongnya terhadap sumbu Y. Nah, kalau misalkan terhadap sumbu Y berarti nilai X-nya yang kita rubah menjadi 0. Kita tulis lagi Y sama dengan X kuadrat ditambah 4X ditambah 4. Nah, di sini berarti Y-nya masih ditulis karena yang dirubah X adalah 0, berarti di sini X kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 4X berarti 4 dikali 0 ditambah dengan 4. Y sama dengan 0 kuadrat adalah 0. 4 kali 0, 0 ditambah dengan 4. Berarti kita punya Y sama dengan 4. Nah, dari sini berarti kita punya titiknya itu adalah 0,4. Ya, kita di sini punya satu titik. Oke, di sini kita punya dua titik nih, negatif 2,0 dengan 0,4. Oke, selanjutnya kita menentukan titik puncaknya ya, atau sumbu simetrinya. Seperti sebelumnya, kita di sini harus menentukan dulu A, B, dan C-nya. Dari fungsi Y X kuadrat ditambah 4X ditambah 4, berarti kita punya A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya juga 4. Lalu selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus X sama dengan negatif B per 2A untuk mencari nilai X-nya. Berarti di sini negatif, B-nya adalah 4, 2 dikali A, 2 dikali dengan 1. Nah, berarti di sini negatif 4 per 2 kali 1 adalah 2. Negatif 4 dibagi 2 adalah negatif 2. Kita punya X-nya adalah negatif 2. Lalu selanjutnya kita mencari nilai Y ke dalam rumus negatif diskriminan per 4A, di mana diskriminannya itu adalah B kuadrat min 4AC. Berarti di sini kita punya negatif B kuadratnya, B-nya adalah 4, berarti 4 kuadrat. Oke, min 4, A-nya 1, C-nya itu adalah 4 per 4 dikali 1. Ya, karena A-nya 1. Oke, di sini negatif 4 kali 4 adalah 16. Oke, negatif 4 kali 1 4 kali 1 4, 4 kali 4 adalah 16. 4 kali 1 adalah 4. Berarti di sini kita punya negatif 16 dikurangi 16 adalah 0 per 4. Berarti kita punya Y-nya itu nilainya adalah 0. Maka kita punya titik puncaknya itu adalah negatif 2,0. Nah, negatif 2,0 ini sama dengan titik yang tadi ya, titik potong terhadap sumbu X. Berarti di sini kita hanya mempunyai dua titik, negatif 2,0 dengan 0,4. Nah, karena hanya dua titik dan tidak mungkin kita menggambar suatu grafik parabola, maka di sini kita harus menghitung titik-titik bantuan. Ya, kita di sini harus menghitung titik-titik lain untuk membantu kita membentuk suatu parabola. Yang pertama di sini kita menggunakan nilai X sama dengan negatif 3. Ya, dimisalkan X sama dengan negatif 3. Nah, lalu kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam persamaan kuadratnya, ke dalam fungsinya.
ya, seperti ini. X-nya, karena X-nya negatif 3 berarti kita menjadi negatif 3 kuadrat ditambah 4 dikalikan dengan negatif 3 ditambah dengan 4, ya. Ini kan dari sini. Nih. Nah, dari fungsi ini disubstitusikan negatif 3 berarti menjadi seperti ini. Lalu kita hitung, berarti 9 dikurangi 12 ditambah 4 adalah 1. Maka kita punya titik lainnya itu adalah negatif 3,1, ya. Nah, jadi ada 3 nih. Nah, kita cari satu lagi saja, ya, untuk mencari untuk membuat titik untuk membuat suatu parabola. Kita cari titiknya lagi, satu lagi aja, dengan menggunakan X sama dengan negatif 4, ya. Sama seperti sebelumnya, kita substitusikan ke dalam persamaan fungsinya, lalu kita mendapatkan hasil bahwa titiknya itu adalah negatif 4,4. Maka dari itu kita punya sekarang ada 4 titik, ya. Negatif 2,0, 0,4, negatif 3,1, negatif 4,4. Kita punya 4 titik. Selanjutnya tinggal menggambar grafiknya saja. Seperti contoh soal sebelumnya, ya. Kita harus menyiapkan dulu bidang koordinatnya seperti ini. Nah, lalu kita ingat-ingat tuh, kumpulkan titik-titiknya tadi, ya, yang sudah kita dapatkan. Kayak yang pertama ada titik 2, negatif 2,0. Nah, karena X-nya yang memiliki nilai, berarti titiknya ada di X, ya, seperti ini. Lalu di sini 0,4, karena yang memiliki nilai itu adalah Y, berarti titiknya ada di sumbu Y, ya, ada di titik sumbu Y di angka 4 seperti ini. Lalu negatif 3, negatif 1. Kita di sini tarik garis, ya, dari negatif 3 ke 1. Nah, X-nya negatif 3, Y-nya 1, berarti titiknya ada di sebelah situ tuh. Nah, seperti itu, ya. Lalu selanjutnya di titik negatif 4,4. Oke, X-nya negatif 4, Y-nya 4. Nah, kalau misalkan sudah ditarik garis seperti itu, kita tinggal titiknya di situ, gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah terlihat, ya, suatu jalur yang akan membentuk suatu parabola. Tinggal kita tarik garis dari titik satu ke titik lainnya sehingga membentuk suatu parabola seperti ini. Oke, selesai deh, mudah sekali kan? Ya. Nah, oke, untuk latihannya nanti Ibu akan share di Google Classroom dan di WA Group, ya. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi kita sudah membahas mengenai apa saja? Yang pertama kita sudah membahas mengenai bentuk umum dari fungsi kuadrat, lalu kedudukan grafik kedudukan titik koordinat terhadap sumbu X, gitu, ya. Lalu langkah-langkah menggambar suatu grafik dari fungsi kuadrat. Lalu yang terakhir kita sudah membahas mengenai contoh soal dan sudah menyelesaikan contoh-contoh soal mengenai menggambar grafik suatu fungsi kuadrat, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini Ibu harapkan kalian mengerti dengan materi yang sudah Ibu bahas ini, dan jika ada materi yang belum kalian mengerti, silahkan kalian tanyakan melalui WhatsApp, entah itu di WhatsApp grup ataupun kalian bisa japri ke Ibu, ya. Oke, mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan jangan lupa kalian kerjakan tugasnya, ya. Nah, lalu jangan lupa juga kalian rangkum materi ini di catatan khusus matematika, jangan dicampur dengan materi lainnya. Nah,
Nah, jangan lupa setelah pertemuan kali ini silahkan kalian baca-baca materi fungsi kuadrat selanjutnya pada modul yang kalian pegang. Oke, nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak-banyak salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.